Mmm, mmm, mmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Novitasari, NPM 250320101086. Saya berasal dari Paralel B. Sebelumnya saya memohon maaf karena suara saya kurang jelas dikarenakan saya sedang sakit. Nah, di sini saya akan menjelaskan, eee, mempresentasikan tentang hasil tugas, eee, atau, eee, hasil tugas yang sudah saya kerjakan. Duluan yaitu, tujuan dari proyek ini adalah untuk menganalisis sistem benda yang bergerak di bawah pengaruh gaya pada bidang miring dan mengalami tumbukan parsial elastis. Mahasiswa diharapkan dapat menganalisis hubungan antara gaya, percepatan, kecepatan, dan posisi menggunakan eh, prinsip kinematika dan hukum Newton. Selanjutnya, mempelajari energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik total. Yang selanjutnya mengkaji konservasi momentum dan energi dalam tumbukan antar dua benda. Menilai pengaruh sudut bidang miring dengan gaya gesek terhadap energi serta momentum sistem. Yang terakhir, melakukan simulasi numerik di Excel untuk menampilkan tabel, grafik, dan analisis kuantitatif perilaku sistem. Untuk yang kedua yaitu teori singkat. Gerak benda yang dipengaruhi oleh gaya dijelaskan dengan hukum Newton 2 menyatakan percepatan benda sebanding dengan gaya neto dan berbanding terbalik dengan massa. F sama dengan M kali A. Pada bidang miring, gaya gravitasi yang bekerja sepanjang bidang adalah F sama dengan N kali G kali sin theta. Jika ada gaya gesek kinetik, gaya gesek tersebut sebesar F N kali G kali cos theta. Nah, total gaya resultan di bidang miring adalah eh, totalnya itu G sin theta dikurangi G sin cos theta. Gaya ini menghasilkan percepatan konstan A G sin theta dikurangi cos theta. Nah, untuk energi kinetik benda adalah energi kinetik setengah M kali V kuadrat, sementara energi potensial gravitasi dihitung dengan EP sama dengan F dikali G dikali H. Total energi mekanik adalah jumlah energi kinetik dan potensial, yaitu E total sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Dalam sistem ideal tanpa gesekan, energi mekanik tetap konstan, namun dalam kenyataannya gesekan mengubah sebagian energi mekanik menjadi energi panas. Saat benda pertama bertumbukan dengan benda kedua, hukum kekekalan momentum berlaku. M1 dikali V1 sama tambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V2 satu aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Koefisien restitusi E menunjukkan tingkat elastisitas tumbukan di mana E sama dengan 1 adalah tumbukan elastis sempurna. Nah, sedangkan kalau E sama dengan 0 berarti tumbukan tidak sempurna dengan kedua benda bergerak bersama. Kedua, metodologi simulasi. Yang pertama ada asumsi simulasi. Beberapa asumsi dibuat untuk menyederhanakan sistem dan memudahkan
Perhitungan numerik. Pertama, gerak benda dianggap satu dimensi, yaitu hanya bergerak sepanjang sumbu bidang miring dalam sumbu X. Selanjutnya, gaya normal diasumsikan konstan karena sudut kemiringan dianggap relatif kecil, sehingga perubahan gaya normal akibat posisi benda tidak diperhitungkan. Selain itu, gaya gesek kinetik juga diperlakukan konstan dengan nilai koefisien gesek besar 0,075. Tidak berubah tergantung kecepatan atau suhu. Nah, hambatan udara pun diabaikan sehingga resistansi udara tidak menjadi faktor dalam simulasi ini. Selain itu, tumbukan antar benda dianggap linear, artinya hanya berlangsung sepanjang garis lurus tanpa adanya rotasi atau deformasi pada benda. Bidang dianggap kaku dan benda tidak mengalami perubahan bentuk, sehingga energi hanya berpindah antar bentuk energi transmasi, energi potensial, dan panas akibat gesekan. Nah, untuk menghitung posisi dan kecepatan benda pada setiap langkah waktu, metode numerik Euler diterapkan. Asumsi-asumsi ini membantukan penyederhanaan dan mengontrol kompleksitas perhitungan dalam simulasi sistem ini. Lalu ada langkah-langkah. Nah, dalam simulasi ini Eee, dilakukan menggunakan Microsoft Excel dengan interval waktu delta T sama dengan 0,01 dan perhitungan numerik dijalankan secara berurutan berdasarkan langkah waktu. Nah, ini ada 2 fase simulasi. Yang pertama itu gerak benda pertama di bidang miring, sebelum tumbukan. Nah, yang kedua itu benda setelah tumbukan. Nah, pada benda miring yang pertama kita coba membuat tabel T sama dengan 0 sampai T sama dengan 11 second dengan interval waktu yang ditentukan. Yang selanjutnya hitung gaya resultan sepanjang bidang, lalu hitung percepatan dengan formula A F dibagi L1, lalu hitung kecepatan pada setiap langkah waktu, lalu hitung posisi sepanjang bidang menggunakan ST plus 1 sama dengan ST plus FT delta T plus setengah A delta T kuadrat. Lalu menghitung tinggi vertikal lalu menghitung energi kinetik, potensial, dan energi total secara berturut-turut. Lalu yang terakhir menghitung momentum dengan momentum benda dengan rumus P1 sama dengan M1 dikali V1. Nah, untuk gerak benda setelah tumbukan ini sama aja, tapi cuma bedanya ada beberapa yang berbeda. Yang ketiga yaitu hasil simulasi. Nah, hasil simulasi ini kita masuk pada parameter sistem. Simulasi ini melibatkan sistem dua benda yang bergerak dan saling berinteraksi melalui tumbukan sebagian elastis. Nah, berbagai parameter yang digunakan dalam metode ini tercantum pada tabel berikut sebagai acuan simulasi. Ada massa benda satu, 2, sudut bidang, koefisien gesek, tinggi awal benda, kecepatan awal, waktu simulasi total, koefisien restitusi, percepatan gravitasi, selisih waktu, sama yang terakhir panjang lintasan maksimum. Untuk yang kedua terdapat grafik. Nah, pada grafik ini ada grafik elastis sempurna dan elastis tidak sempurna. Yang elastis sempurna, eee, ada grafik hubungan posisi dan waktu, grafik hubungan energi dan waktu, lalu grafik hubungan kecepatan dan waktu, lalu grafik hubungan momentum dan waktu. Dalam benda ini dimulai
Hasil Excel menampilkan grafik posisi, kecepatan, energi, dan momentum terhadap waktu baik untuk kondisi tumbukan elastis sempurna maupun tidak elastis. Nah, pada tumbukan elastis benda pertama memantul kembali sedangkan benda kedua bergerak maju lebih cepat. Namun pada tumbukan tidak elastis, kedua benda bergerak bersama-sama dengan kecepatan yang lebih kecil. Hal ini menunjukkan adanya kehilangan energi kinetik yang berubah menjadi panas atau energi deformasi. Yang keempat, analisis data dan interpretasi fisika. Grafik energi menunjukkan bahwa eh, energi total sistem tidak selalu tetap. Pada tumbukan tidak elastis, energi mekanik menurun. Nah, karena sebagian energi berubah bentuk menjadi panas akibat gesekan. Sementara pada tumbukan elastis sempurna, total energi sebelum dan sesudah tumbukan hampir sama, menandakan konservasi energi mekanik hampir sempurna. Grafik momentum memperlihatkan bahwa momentum total sistem tetap, walaupun ada pertukaran momentum antara kedua benda. Selain itu, sudut bidang miring dan gaya geser juga sangat mempengaruhi hasil simulasi tersebut. Semakin besar sudut bidang, semakin cepat benda bergerak karena komponen gaya gravitasi sejajar bidang semakin besar. Sebaliknya, semakin besar gaya gesek, semakin lambat gerak benda karena energi mekanik sebagian hilang untuk melawan gesekan tersebut. Terakhir ada pada kesimpulan. Oh, sebelumnya, enggak, yang terakhir pada kesimpulan. Nah, hasil simulasi gerak dan energi pada sistem partikel di bidang miring menegaskan keterkaitan erat antara konsep kinematika, gaya energi, dan momentum dalam menjelaskan dinamika pergerakan objek. Pada tumpukan elastis sempurna, energi mekanik, energi mekanik total sistem hampir tetap terjaga dengan benda yang memantul saling sesuai hukum kekekalan energi dalam momentum. Sebaliknya, pada tumbukan tidak elastis, sebagian energi kinetik berubah menjadi bentuk energi lain, seperti panas atau deformasi, sehingga energi mekanik menurun. Namun, momentum total itu tetap konsisten. Jadi, energinya menurun atau berubah, tetap dengan menggarisbawahi momentum tetap konsisten. Simulasi juga menunjukkan bahwa sudut kemiringan bidang mempengaruhi kecepatan dan kecepatan benda, di mana peningkatan sudut memperbesar komponen gaya gravitasi sejajar bidang. Sementara itu, gaya gesek berperan sebagai faktor penghambat dengan menurunkan kecepatan dan energi kinetik melalui disipasi energi. Secara keseluruhan, simulasi ini berhasil mengintegrasikan prinsip fundamental fisika, terutama pada hukum Newton, serta kekekalan energi dan momentum. Dalam satu model komprehensif yang menggambarkan fenomena gerak dan tumbuhan benda pada bidang miring dengan sangat baik. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari seluruh hasil simulasi. Semoga kita dapat memahami bahwa Microsoft Excel tidak hanya untuk menghitung angka, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat simulasi fisika yang efektif. Melalui tabel dan grafik, kita dapat melihat bagaimana gaya, energi, dan momentum itu saling berhubungan dalam sistem fisika nyata. Simulasi ini membantu saya memahami secara mendalam eh, bahwa setiap perubahan kecil pada gaya, sudut,
atau gesekan akan berpengaruh besar pada hasil gerak benda. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya membuat konsep teori saja, memperkuat teori fisika dasar saja, tapi juga melatih kemampuan analisis numerik dan interpretasi data. Nah, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai simulasi gerak dan energi sistem partikel menggunakan Microsoft Excel. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.